untuk membuka seluas-luasnya, memberi kesempatan memanfaatkan fasilitas masjid ini untuk kemaslahatan dakwah dan juga syiar Al-Quran di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berhadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf kalau Yumna tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, pangkat, jabatan, segenap tokoh masyarakat yang juga mungkin hadir. Mohon maaf kalau belum sempat tersapa ya. Tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah Bapak Ibu, meskipun mungkin pembicara atau siapapun tidak bisa menyapa kita satu persatu dalam setiap acara-acara semacam ini, tapi Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Jadi kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum itu Bapak Ibu biasanya sekelompok orang yang lebih dari 2 ke atas itu sudah disebut kaum. Nah, kita insyaallah di sini sudah lebih dari 3 orang. Ngapain yang 3 orang itu Bapak Ibu? Mereka berkumpul. Berkumpulnya di mana? Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Masjid itu musholla biasa dikatakan, diistilahkan juga dengan rumah Allah, karena belum pernah ada ya dia mengklaim masjid itu sebagai rumah saya gitu, seperti itu kan belum pernah ada ya Bu ya. Masjid itu biasa diistilahkan dengan rumah Allah, tapi pada hakikatnya kita berkumpul dimanapun di satu tempat, bahkan mungkin rumah yang secara sertifikat itu rumah kita, itu pun rumah siapa Bapak Ibu hakikatnya? Pasti adalah rumah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Jadi di suatu tempat, fi baitin min buyutillah, mereka melakukan apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Tadi diwakili oleh salah seorang ustadzah dari santri ya. Masya Allah, santri yang sudah seperti itu gimana ustadzahnya Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi diwakili tadi salah seorang santri, Allah membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, mengkaji ayat-ayat Allah yang nanti akan kita sampaikan, yang akan kita insya Allah kaji pada hari ini juga semuanya insya Allah akan bersumber dari firman Allah dalam Al-Quran insya Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, akan turun sakinah. Sakinah apa Bu? Sakinah itu nama Ibu? Bukan. Sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman. Kalau ada ibu di antara ibu bernama Sakinah atau istri bapak-bapak yang namanya Sakinah, maka Sakinah itu artinya tentram, tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya Ibu biasanya kalau Sakinah itu gimana? Biasanya memang kalau hadir di majelis-majelis seperti ini, kita rasa ketenangan itu Bu. Dan saking tenangnya, biasanya di antara para jamaah itu mungkin di masjid juga suka ada wirid ya Bapak Ibu ya, itu sampai ngantuk. Jadi kalau mau yang pribadi gitu kan insya Allah nggak mempermasalahkan Bu, nggak apa-apa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke masjid ketika ada pengajian, ketika ada wirid, langsung mencari posisi-posisi yang paling PW ya, posisi paling enak gitu untuk nyandar, kemudian ngantuk, nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah Bu insya Allah, karena itu pertanda bahwa ibu bapak merasakan ketenangan di masjid ini. Ibu bapak bisa tidur di rumah juga kenapa Bu? Biasanya karena ngantuk? Enggak, karena hati bapak dan ibu sedang tenang. Kalau bapak ibu punya persoalan, biasanya tuh ngantuk juga kabur biasanya Bu, susah tidur. Ya beberapa waktu yang lalu, berapa hari dalam waktu seminggu ini, Bu Yuna ketemu sama salah seorang ibu-ibu 6 hari 6 malam gak tidur Ibu. 6 hari 6 malam gak tidur karena ada satu kondisi seperti itu. Jadi subhanallah ternyata nikmat tidur itu
Ya nikmat yang luar biasa. Beliau mencari-cari bisa tidur itu, Bu, ya, subhanallah. Nah, salah satu yang bisa membuat kita tidur itu kalau hati kita tenang. Jadi biasanya kalau ada bapak ibu gitu kan hadir di masjid, di musola, terus ngantuk-ngantuk, nggak usah diinin, Bu. Wah, tuh bapak ngantuk gitu kan, di hadir wirid, hadir pengajian kok ngantuk, Bu. Sayang hadir pengajian kok ngantuk-ngantuk gitu. Nah, bapak itu tanda sakinah turun di majelis tersebut. Rahmah, kasih sayang Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua yang hadir di majelis ini, yang sudah Allah lapangkan hatinya, untuk hadir di sini. Tadi Ustaz Zawin yang memulai dengan kata-kata dengan doa Nabi Musa, Bu, ya Bapak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu ada kisah yang luar biasa di balik doa itu yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa yang diperintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bapak Ibu, mungkin kita belum bisa sepenuhnya gitu kan merasa puas, merasa mungkin merasa lega bisa menerima 100% kinerja para pemimpin kita di seluruh level, tingkat RT, RW dan seterusnya sampai tingkat negara kepada Bapak Presiden. Masih mungkin ada hal-hal yang buat kita itu yang pengennya komplain, termasuk yang terakhir ya Bapak Ibu ya, BBM. Ini yang lagi hangat, masalah keadilan ya, kasus di kepolisian Verdi Sambo ya. Dan Wina kemarin sempat kaget ya ketika di salah satu grup waktu itu nyari nomor telepon siapa, ketemu satu nama Verdi Sambo, Bu. Aduh, ini yang lagi berkasus itu kan gitu kan, kok bisa masuk di grup ini? Ya di salah satu grup gitu kan, oh ini ada Verdi Sambo di sini. Tapi kayaknya itu cuma serupa nama, tak sama orang, Bu, ya. Karena yang Mira tahu ini yang Verdi Sambo yang ada di grup itu masih muda ya, dan bukan orang kepolisian. Ala kulli hal itu kisah-kisah yang terjadi di negara kita saat ini, Bapak Ibu. Tapi rasanya Bapak Ibu, sepengetahuan Yumna tidak ada. Dan mudah-mudahan Allah jaga, melindungi, Allah pelihara kita semua ya, pemimpin yang sezolim Fir'aun saat ini rasanya belum kita temukan ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Fir'aun itu raja yang luar biasa zalim. Saking zalimnya, tidak hanya dia menganiaya, menindas ya rakyatnya, dia sudah sampai pada tahap kezolimannya itu adalah mengaku Tuhan, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Itu kata Fir'aun dalam surat An-Nazi'at. Allah abadikan tuh deklarasi Fir'aun seperti itu. Dalam kondisi Fir'aun zalim seperti itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, mengingatkan bahwa engkau tuh bukan Tuhan. Tuhan tuh ada yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih powerful dibanding engkau. Fir'aun punya beban, Ibu, punya beban psikis. Ya, yang pertama, beliau itu dibesarkan di istana Fir'aun. Jadi pernah hidup satu atap dengan Fir'aun. Ya, Ibu mungkin tahu kisahnya. Fir'aun itu kan sempat di satu masa menurunkan kebijakan seluruh bayi laki-laki yang lahir di tahun itu bunuh. Nah, ini singkat cerita, Nabi Musa dihanyutkan sama ibunya di Sungai Nil atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah, petinya Nabi Musa itu justru merapat ke istana Fir'aun yang ada di dekat Sungai Nilnya. Jadi subhanallah, singkat cerita, istri Fir'aun itu merayu ya, dalam tanda kutip merayu Fir'aun untuk bisa kemudian menyelamatkan, bahkan membesarkan anak ini di istana mereka. Jadi ternyata power of emak-emak itu luar biasa, Bu. Benar ya, sezolim-zolimnya Fir'aun, sekareh-karehnya Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, dia bisa juga tunduk kepada saran istrinya. Jadi ada pengecualian, satu bayi terselamatkan atas izin Allah melalui usulan Asia, istri Fir'aun saat itu. Bacaannya ya, ini ibu-ibu punya rahasia bagaimana bisa menaklukkan hati pasangan masing-masing. Tapi ini nanti itu pembahasan tentang Asia. Tapi poinnya adalah Asia membesarkan
membesarkan Nabi Musa bersama-sama di sana Fir'aun. Jadi ada semacam hutang budi dalam diri Nabi Musa itu. Yang kedua, ada halangan fisiologis. Dikisahkan Nabi Musa itu, makanya dalam doanya itu kan wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, mulai, maksudnya lancarkanlah bukalah kekeluhan dari lidah saya. Jadi beliau punya kekurangan dari sisi kemampuan berbicara. Ya, ada yang mengatakan cadel, ya, kurang jelas ngomongnya, ada yang mengatakan agak sedikit gagap. Tapi ala kulli hal punya kekurangan dalam kemampuan berkomunikasi. Jadi ada halangan-halangan psikis dan fisiologis, tapi begitu mendapatkan perintah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ini, apakah Nabi Musa mundur? Tidak, karena Nabi Musa tahu ini luar biasa pahalanya. Tapi Nabi Musa juga tahu kekurangan dirinya. Nabi Musa tahu halangan-halangan yang ada pada diri beliau. Tapi beliau siap menerima amanah itu, ya Allah. Tapi mohon, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada saya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam beberapa peluang-peluang kita melakukan amal soleh, ini yang paling penting itu memang kelapangan hati kita, Pak Bu. Kalau Allah tidak membuat hati kita lapang mau hadir, maka di rumah tidak ada pekerjaan apapun, nggak bakalan hadir di sini, Bu. Nggak bakalan. Tapi kalau hati kita dibuat lapang, dibuat enak, maka insya Allah akan mudah untuk kemudian kita hadir di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mengadakan kebaikan atau di acara-acara yang baik seperti acara kita pada hari ini. Yang kedua, pada doa Nabi Musa, wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku ya Allah. Makanya kita lihat betapa banyak pertolongan Allah kepada Nabi Musa dalam perjalanan dakwahnya yang mengemban risalah Islam untuk disampaikan kepada Fir'aun dan seluruh umat manusia pada saat itu. Maaf ke Fir'aun dan Bani Israel, karena risalah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu terbatas bersifatnya lokal dan temporal, ya. Jadi Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan juga rakyatnya dan juga segenap Bani Israel saat itu. Jadi yassirli amri, kata Nabi Musa. Dan ini juga kita mintakan kepada Allah, Bu. Kalau kita merasa ketika ada peluang kebaikan, ada misalkan kajian, ada acara wali murid di sekolah atau apapun yang memang itu baik, insya Allah kita merasa, ya Allah, hadir nggak ya? Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan. Apa yang buat kira-kira saya nggak mau hadir? Ada si ibu yang tajam, lidahnya setajam silet, misalkan kayak gitu kan. Ada si ini tuh, aduh gitu kan. Udah, Rabbi shrah li sadri, ini acara insya Allah bermanfaat, maka ya Allah mohon lapangkan dada saya. Wa yassir li amri, mudahkan segala urusan saya ya Allah. Cucian segera beres. Ya benar, kalau lagi Bu masak, Bu, lah ibu tadi sudah selesai masak, Bu. Oh, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera setelah ini dimudahkan ya Bu ya. Kata si bapak, nggak apa-apa Bu, pergi aja ke masjid, kita hari ini makan di luar ya. Maksudnya di teras Bu. Makan di luar, beli di rumah makan mana, makan di luar ya, di teras ya, kayak gitu. Enggak, maksudnya ada acara lah makan di luar, kata si bapak. Ini kan salah satu yassirli amri, disampaikan ke bapak, Pak acaranya Pak, alun masak gitu kan, belum masak, tapi ini ada acara wali murid bagus nih Pak, ada kajian di masjid, misalnya seperti itu. Bukan karena mau nanya ya Bu ya, mohon maaf tadi. Masya Allah, ini jadi doa Ustaz. Jadi mudah-mudahan menjadi doa luar biasa. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Tadi dibilang dokter Bu, subhanallah, belum selesai sampai sekarang Ibu Bapak, belum selesai. Betul, masih dalam proses S3-nya, tapi emang belum selesai Ustaz. Mohon doanya, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan itu betul-betul jadi doa ya dalam waktu dekat. Yuna Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan S3-nya Ibu ya. Jadi masih diproses, masih di kampus yang sama dengan jurusan yang sama gitu. Nggak bosan Yuna, ya begitulah Bu. Karena di kampus kami itu baru boleh pindah jurusan kalau sudah gagal di jurusan sebelumnya, yang tadi prodi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi bukan karena siapanya akan berbicara Bu, nah,
Jangan sempat. Kalau memang alhamdulillah Allah berikan gitu kan kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang memang secara keilmuan luar biasa ya, siapapun itu, maka alhamdulillah. Kalau enggak pun majelis-majelis semacam ini insya Allah banyak keutamaannya. Ya. Seperti tadi ada sakinah ya. Bisa jadi di rumah itu lagi sumpah gitu kan. Aduh, ini lihat anak-anak, lihat bapaknya anak-anak, lihat segala macam, datanglah ke masjid. Minimal selama di masjid ibu rasakan sakinah itu. Ibu rasakan ada rahmat Allah menyertai bapak ibu semua. Wa haffathumul malaika. Bapak ibu, saat ini insya Allah ada malaikat-malaikat yang bersama kita. Kalau Mayumna insya Allah percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW semacam itu. Tidak nampak Mayumna, bu kalau nampak kita bakal gemeteran seperti Rasulullah menerima wahyu pertama. Rasulullah itu manusia yang sangat bersih hatinya, luar biasa baik. Seantero kota Mekah menggelari beliau dengan As-Shadiq Al-Amin atau Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, universitas perguruan tinggi secanggih apapun, sehebat apapun rankingnya di dunia ini, belum ada yang berani mengeluarkan atau memberikan predikat atau gelar kepada alumninya dengan Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Lulusan kami Bapak Ibu insya Allah kalau jadi presiden tidak akan korupsi. Kalau jadi misalkan bupati, jadi apapun gak akan korupsi. Gak ada kok yang berani memberikan gelar semacam itu. Tapi Rasulullah dengan interaksi beliau sehari-hari dengan masyarakat Mekah, semua bisa membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu memang layak untuk mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Budi luhurnya, ya akhlaknya, kebersihan hatinya luar biasa. Allah kondisikan semacam itu. Itu pun manusia yang luar biasa semacam itu bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril dalam rupa yang asli, gemetar. Pernah baca surahnya Bapak Ibu? Tahu ya, pernah dengar paling enggak? Gemetar luar biasa karena normalnya memang manusia ini akan semacam ada shock Bu, kekagetan melihat sesuatu yang tidak biasa. Coba Ibu lagi tiba-tiba jalan ya, melihat seorang matanya satu, minimal ada gitu. Ada rasa itu dulu Bu, agak ya gitulah. Semakin aneh sesuatu yang kita temui itu akan semakin kekagetan kita atau ya ada shock kita tuh ada. Nah Rasulullah begitu juga, belum pernah lihat malaikat. Ini langsung bukan cuma melihat ya Bu, malaikat Jibril itu memeluk beliau. Ya enggak? Dalam sirahnya kan seperti itu dia peluk. Bu, coba bayangkan Bapak Ibu ya, lagi malam-malam dan kita tahu bersama kisah Rasulullah menerima wahyu pertama kapan Bu? Siang hari? Enggak, malam Ibu, malam hari. Ibu malam-malam Bu ya, lagi mati lampu, tiba-tiba yang peluk ya, kalau yang peluk maaf ya, kalau peluknya misalkan anak kita itu kan mama takut, misalkan suami gitu kan, atau siapa lah itu, mungkin kita nggak terlalu, walaupun kaget juga kan, ini mama kira siapa, ternyata kamu gitu, misalkan seperti itu, bapak, ternyata bapak misalkan seperti itu kan. Ini subhanallah dalam kondisi gelap di malam hari dipeluk sama makhluk yang belum pernah dilihat, dipeluk seerat-eratnya, sekencang-kencangnya, diminta melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, shock luar biasa. Balik Rasulullah ke rumah menggigil, bilang kepada istrinya, Zammiluni, selimuti aku, meriang gembira. Maksudnya gitulah, ya shock luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan tidak percaya, mana ada nampak malaikatnya, percayalah. Percaya ada malaikat melindungi kita insya Allah saat ini, membersamai kita saat ini insya Allah. Dan harus nampak rupa aslinya Bu, karena kalau nampak bubar pengajian saat ini Bu, Bapak Ibu insya Allah ya. Nah yang terakhir apa kata Allah? Wa dzakarallahu fi man 'indah, kata Rasulullah, maaf ya, Allah akan menyebut-nyebut semua yang hadir di majlis yang di sana, disebutkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah. Bu, insya Allah yang akan banyak kita sebutkan nama-nama Allah, nama Rasulnya, sabda firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW pada saat ini. Insya Allah kita tidak akan perlu menyebut-nyebut nama orang. Bu, kalau kita ngomongin orang, dosa kan Bu ya Bapak Ibu ya, ghibah. Kalau kita nyebut-nyebut orang itu ghibah Bu. Ya. Kita membahas misalkan kan ghibah itu memang kan dzikruka akhaka fi ma yakrah. Kalau kita menyebut-nyebut sesuatu yang kalau dia tahu kita nyebut-nyebut dia nggak suka.
Berarti kejelekan dia belum tentu, Bu. Belum tentu ghibah itu hanya menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Kita nyebut-nyebut dia dengan kelebihannya pun intinya kalau dia nggak suka tetap ghibah jatuhnya. Tetap ghibah jatuhnya. Jadi kalau apapun yang dia nggak suka, kalau dia tahu kita ngomongin dia di belakang dia, dan apapun mau kebaikan atau keburukannya dia nggak suka, tetap namanya ghibah. Dan ghibah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi nyebut-nyebut Allah, gak ada istilahnya Allah nggak suka kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Walaupun kita ngebahas Allah itu punya sifat, misalkan Anqabin alim, punya siksa yang amat keras gitu kan. Allah tetap akan suka kalau kita mengkaji asmanya, mengkaji firman-Nya, insya Allah. Jadi Ibu, kalaupun Bapak Ibu misalkan ya hadir di sini gitu, agak terkantuk-kantuk, agak gimana, nggak apa-apa Bu, nggak jadi masalah ya. Cuma memang nanti kalau nggak fokus, kalau memang sambil ngantuk, mungkin nggak dapat ilmunya Bapak Ibu, ya nggak dapat ilmunya, nggak usah khawatir, kita tetap dapat apa tadi Bu? Sakinah, rahmah, apalagi Bu? Diliputi oleh malaikat, insya Allah majelis kita dibersamai oleh para malaikat dan disebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut-nyebut nama kita. Mungkin nggak hafal Bu nama Bapak Ibu yang ada semua di sini, ya. Tapi Allah tahu Bapak Fulan, Ibu Fulana disebut satu-satu di hadapan makhluk yang jauh lebih mulia di langit sana, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya. Nggak disebut pun sama misalkan siapapun yang di sini, sama ketua yayasan, sama siapa, nama kita satu persatu, Allah yang menyebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang jauh lebih mulia daripada kita yang hadir saat ini, insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mencoba untuk mentadabburi surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ini surat yang ke-70. Ada anak-anak kita yang sudah hafal Ustazah surat Al-Ma'arij, insyaallah santri-santri kita ada ya. Insyaallah surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 dari mulai ayat yang ke-19. Insyaallah nggak banyak Bapak Ibu, insyaallah. Ayat ke-19 hanya berapa saja yang akan kita tadabburi bersama. Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat ke-19 yang pertama kali? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, khuliqa, diciptakan. Kenapa enggak Allah bilang aku menciptakan? Memang ini bahasa Al-Qur'an yang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang kira-kira kurang baik itu tidak langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuliqa, diciptakan. Halu'a, dalam kondisi suka berkeluh kesah, lagi kikir. Itu kata terjemahannya Bu. Ya, halu'a itu suka berkeluh kesah, lagi kikir. Secara umum beginilah Bu, Bapak Ibu ya. Memang manusia itu secara umum seperti itu. Ada saja komplain yang kira-kira bisa dikomplainkan, ya. Seperti misalkan dalam satu acara panitia sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan merancang suatu acara itu gimana caranya bisa sempurna, bisa sebaik mungkin, tidak ada celah dan cacatnya. Tapi yang namanya manusia ada sih Bu yang kira-kira ini cateringnya enggak lama, ininya apa namanya, snacknya enggak, nah ada aja Bu tempatnya, ada aja cacat dan celah. Dan memang secara umum begitu kehidupan di dunia ini Allah ciptakan memang tidak sempurna Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua begitu kita nanti masuk surga, kita betul-betul merasakan kebahagiaan yang betul-betul yang Allah gambarkan dalam surat Al-Qari'ah dengan istilah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa itu 'ishatir radiyah Bapak Ibu? Menurut para ulama, 'ishatir radiyah itu suatu kehidupan yang Bapak Ibu di sana tidak akan menemukan sedikit pun celah untuk bisa komplain. Enggak. Dari sisi rumah, ya. Sisi rumah, Bu pernah mendengar Bapak Ibu pernah mendengar hadis Rasulullah yang katanya, "Man
man ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah liman talaqal mira wa in kana muhiqqan. Apa kata Rasulullah? Aku jamin sebuah rumah di emperan surga bagi orang yang meninggalkan atau yang gak suka berdebat meskipun ada dalam posisi yang benar. Ingin menggarisbawahi Rasulullah menjamin. Wah, sudah ada jaminan Bu ya di surga nanti. Cuma memang dibaitin rumah Bu, rumah di surga. Surga tapi umumnya di emperan, rabadil jannah di emperan. Tapi begitulah kalau tidak punya modal keimanan ini, gak punya Bu, gak punya kunci untuk masuk surga itu. Gak punya. Jadi kata Rasulullah, orang yang meninggal yang meninggalkan sifat berdebat, suka berdebat gitu kan, adalah gitu. Hanya sekedar misalkan besok tuh nanti Pak Barale apa lauknya, sambanya rendang atau apa deh? Rendang, sama deh. Misalkan ini pakai catering yang mana? Nah itu kalau sekedar perdebatan kayak gitu kita mengalah misalkan Ibu ya. Itu Rasulullah menjamin satu rumah di emperan surga. Alhamdulillah lah ya Rasulullah menjamin. Bukan Rasulullah yang menjamin, percaya saja. Itu yang namanya iman. Percaya saja. Itu karena itu yang namanya keimanan. Kalau Rasulullah yang menjamin, ada satu rumah di emperan. Nah, alhamdulillah. Walaupun di emperan, yang jelas sudah ada jaminan rumah. Daripada nggak ada jaminan sama sekali, Bapak Ibu ya. Itu untuk orang yang meninggalkan perdebatan. Jadi Bapak Ibu, Umi Yuna mengingatkan diri pribadi dan kita semua, mari selalu mensyukuri nikmat iman dan Islam yang sudah Allah berikan kepada kita ini, dan mohon juga jaga anak-anak kita Bapak Ibu, jaga dengan pendidikan kita ya, kerjasama kita dengan guru, kerjasama kita dengan guru-guru di sekolah, guru-guru di rumah Al-Quran ya Bu. Mudah-mudahan kalau mereka tetap menjadi generasi yang tumbuh di kecanggihan teknologi bagaimanapun nanti seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi itu, tapi mereka tetap memegang teguh iman dan Islamnya sampai akhir hayat insya Allah. Teknologi boleh canggih, tapi iman tetap tidak boleh lepas dari dada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, subhanallah, kenikmatan surga yang akan didapatkan oleh orang muslim itu fi 'isyatir radiyah. Tidak ada sedikit pun ibu bapak akan menemukan celah untuk bisa komplain meskipun di emperan. Emperan ya Allah, itu bocor nggak ada, selalu bocor di surga ya Bu ya. Ya, ini kelihatannya agak terlalu dekat dengan jalan gini. Nggak ada Ibu. Dari sisi rumah nggak bakalan ibu menemukan komplain atau misalkan mau bisa komplain di hadapan Allah, ya Allah saya mau komplain istana saya yang di emperan tuh kayak begini ya. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Makanan di surga, apapun itu buah-buahannya, ada rendang di surga Miyuna, ada insya Allah. Tapi jangan sampai ibu menyamakan gitu kan rendangnya nanti di surga dengan di sini ya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu suka, makanan kesukaan? Durian Pak, Bu? Kata durian Pak? Insya Allah ada. Suami saya kebetulan pun tidak suka durian. Saya suka, bukan suka sih, maksudnya bisa makan. Beliau nggak bisa, Bapak Ibu nggak bisa. Memang cium baunya itu sudah kasihan ya, sudah memang langsung puyeng, langsung mual gitu, seperti mungkin ibu-ibu lagi hamil muda gitu. Kasihan emang ini sekali, nggak bisa Bu ya. Tapi bukan masalah sih, nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah Bu. Beliau melarang saya juga untuk makan durian. Jadi memang selama ya begitulah belum. Jadi akhirnya jengkol, itu termasuk makanan-makanan yang saya bisa makan Ibu. Tapi sejak menikah dengan beliau, karena beliau minta saya untuk tidak makan itu juga, yang mengikuti beliau, ya sudah. Beliau katakan seperti ini, sudah Umi, nanti kita makan itu semua di surga. Jadi setiap kali mau makan, mau coba misalkan lagi nggak di rumah nih Bu, ada teman-teman bilang, makanlah Mayuna, langsung ingat, aduh, nanti kata ini nanti kita makan durian di surga. Kalau nggak taat sama suami, terus nanti nggak jadi makan durian di surga, apa gitu kan? Jadi, nggak apa-apa Bu, ingat ngomongan suami nggak boleh makan durian. Jadi dalam kita sabar ya Bu ya, nggak apa-apa. Jadi semua kenikmatan yang ada di dunia ini, insya Allah jauh lebih nikmat lagi yang ada di surga. Fi 'isyatir radiyah. Nggak mungkin Bapak Ibu menemukan catat dan celah untuk komplain, nggak mungkin. Tempatnya ya,
tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, tidak ada Bapak Ibu. Tetangga, kenapa ya Allah saya ditempatkan bertetangga di surga dengan orang ini? Gak ada, gak akan ada Bu yang Ibu bisa menemukan sekaligus cacat dan celah untuk bisa komplain. Fi 'aisyatir radiyah, semua kehidupannya menyenangkan. Itu yang ada. Tapi di dunia Bapak Ibu begitulah fitrah sunnatullahnya ya. Khuliqa halu'an. Pertama memang dunia ini Allah ciptakan sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai tempat ujian untuk kita semua ya. Dan memang dasarnya manusia itu sendiri tercipta dalam kondisi suka berkeluh kesah. Jadi sesempurna apapun misalkan Bapak menghadiahkan rumah untuk Ibu, ancak sih Pak, cuma, itu tuh bahasa cumanya itu. Ibu sudah berpeluh gimana menyediakan makanan terbaik untuk Bapak itu misalkan itu kan, Bapak rasa apa ini rasanya gitu kan ininya sambal hari ini. Alhamdulillah enak, cuma itu tuh. Itu kalau ada bahasa cuma berarti ya ada kekurang sempurnaan. Nah, secara umum begitu manusia. Begitu kehidupan juga di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Khuliqa halu'an. Gimana Pak anak-anak belajar di rumah Quran Al-Mulk? Ustaz-ustazahnya elok, ya, lembut kepada anak-anak, target-targetnya juga luar biasa, gitu kan. Tapi, itu kalau saudara tapi ada cumanya, ada misalkan sedikit komplain, ini kemarin ada anak yang nakal itu selalu seperti itu Bu di dunia ini, misalkan. Jadi nggak usah sedikit kekurangan itu yang nggak usah terlalu diperhatikan, bukan diperhatikan, saya selalu dibesar-besarkan lah ya Bu ya, insya Allah. Karena secara umum memang seperti itu juga. Khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'an. Kalau udah menemukan sesuatu yang kurang menyenangkan, berkeluh kesah luar biasa. Ya, macet, antrian macetnya. Apa di jalan, misalkan ada orang tin. Nah, di mana sih orang nggak tahu buru-buru? Ya nggak apa-apa, siapa tahu yang mendahului kita itu ya Bu ya. Siapa tahu lagi buru-buru. Iya tapi saya udah hampir keserempet Bu ya. Kan baru hampir nggak keserempet ya Kak. Baru hampir saja. Kalau misalkan sampai jatuh masih disyukuri. Kenapa jatuhnya alhamdulillah nggak sampai patah, nggak sampai apa-apa ya Bu ya. Jadi kita doakan saja yang tadi itu buru-buru itu mau naik mobil, naik motornya mungkin dia sedang mengejar orang tuanya sudah sakaratul maut ya Bu misalkan gitu kan. Istrinya mau melahirkan, udah kita doakan saja mudah-mudahan lancar perjalanannya dan tidak membahayakan yang lain. Seperti itu. Wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kalau dapat kebaikan, kelapangan, sebagian manusia ini sifatnya adalah manu'an, tidak mau berbagi Bu ya. Makanya Wina juga bisa sangat memahami kalau ada seorang ibu yang punya suami baik ya Bu ya, suami baik, suami elok, terus selalu mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, perhatian sama istri dan anak-anak. Kalau nggak mau berbagi, wajar ya Bu, wajar. Memang seperti itu sifatnya, ya seperti itu. Allah sih berikan sifat seperti itu. Secara umum manusia seperti itu sifatnya Bu, kadang-kadang sulit untuk berbagi. Tapi itu kan sifat manusia secara umum. Allah kecualikan. Ada orang-orang yang tidak seperti itu. Ada orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam pandangan manusia ujian itu sangat berat, satu patah kata pun keluhan tidak keluar dari mulut dia. Tak nampak Bu. Kenapa? Nanti. Dan ketika dia mendapatkan kelapangan, subhanallah, luar biasa berbagi, luar biasa senangnya tuh memberi. Kenapa seperti itu bisa seperti itu Bu? Illal musallin, karena orang-orang itu selalu menjaga sholatnya. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang sholat. Bahkan Allah lanjutkan alladzina hum fi sholat ala sholatihim daiman. Dia orang-orang yang sholat yang seperti apa Bapak Ibu? Yang tidak akan insya Allah punya sifat suka berkeluh kesah. Daimun,
continue Bapak Ibu sholatnya, continue. Dan memang kita tahu bersama masalah sholat ini masalah yang sangat penting. Dia rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu? Kedua ya Bu ya. Nanti kalau jangan sampai Bapak Ibu kalah sama anak-anak kita hafal karena lain mereka katakan menyanyikan rukun Islam dengan lagu balonku. Kita dulu tuh masih kecil-kecil, guru-gurunya ya masih belum ya, mungkin pendidikan belum semangat pendidikan Islam belum semalak sekarang ya Bu ya. Kita dulu diajarkan balonku ya Bu ya, balonku ada 5 dah gitu kan. Tapi sekarang guru-guru kita kreatif. Lagu balonku liriknya diubah. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Jadi sholat rukun Islam yang keberapa nak? Rukun Islam yang keberapa nak? Sholat? Oh apa-apa, belum fokus, nggak apa-apa. Soalnya tadi baru lagi main ya Bu. Rukun Islam yang kedua. Jadi Ibu sebagai ketika Ibu sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Ibu meyakini, Bapak Ibu meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, iman itu kan di dalam hati Bapak Ibu ya. Dan tidak ada satupun yang tahu isi hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman perlu dibuktikan. Iman perlu dibuktikan, gak bisa kita ngaku gitu kan, gak bisa kita ngaku saya beriman kepada Allah. Iman itu Bapak Ibu bukan ucapan, bukan cuma sekedar ucapan, tapi ini nih aslinya keyakinan kita. Kalau kita hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, itu maaf, orang-orang munafik pun bilang gitu kepada Rasulullah. Orang-orang munafik di masa Rasulullah mereka mengikrarkan saya beriman kepada Allah, saya percaya engkau utusan Allah, tapi pembuktiannya nonsense. Pembuktiannya setiap kali Rasulullah meminta ini, meminta itu, ingkar terus, nggak taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang aslinya mereka hanya mengucapkan di lidah, hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, perlu dibuktikan iman kita itu. Pembuktian yang pertama apa? Berani nggak ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah pernah. Ya, insya Allah Bapak Ibu kayaknya hadir semua di sini sudah pernah kan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya Bu ya. Ya sadar nggak sadar udah pernah, insya Allah udah berkali-kali malah. Nah sekarang yang kedua, pembuktian yang kedua dari keimanan ini adalah sholat. Bukti bahwa Bapak Ibu beriman kepada Allah, percaya dengan rukun iman yang ke-6 itu, pembuktian yang pertama adalah sholat. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Perkara pertama yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan diperhitungkan oleh Allah di buku catatan amal kita, yang akan pertama kali dilihat beres enggaknya amalan kita Bapak Ibu, sholat kata Rasulullah. Beres sholat kita Bapak Ibu, insya Allah yang lain-lain itu Allah akan mudahkan. Masalah misalkan perkara jarang sedekah ya, perkara lidah kita kadang-kadang masih suka menyakiti, perkara sama suami kadang-kadang masih suka ya sedikit ada bantah-bantahan, perkara sama ibu mertua kadang-kadang ya sedikit ada selek gitu kan. Itu mudah bagi Allah mengampuni, memberikan menghapus itu semua. Tapi perkara yang pertama dilihat adalah sholat ini. Dan itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian saya memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau ada deretan 10 angka, 10 angka. Kebayang Bu 10 angka? Angka yang pertamanya 9 Bapak Ibu. Angka pertama 9, 9 angka berikutnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berapa kira-kira nilai angka tersebut Bapak Ibu? Jangan diminta kami menghitung ya. Tapi kan kita bayangkan Bapak Ibu ya, 10 angka. Masalahnya sekarang itu, dulu waktu Yuna masih kecil, istilah jutawan itu Bapak Ibu itu memang luar biasa kan. Orang yang punya uang berjuta-juta gitu kan, itu wah banyak sekali. Sekarang jutaan itu 10
sebagian besar kita penghasilan mungkin sudah jutaan ya Bu ya, Bapak Ibu ya, sebagian gitu ya di antara kita, bahkan ada yang jutaan lah, bahkan mungkin ada yang sudah miliaran ya, mudah-mudahan ada di antara di sini sudah miliaran, tapi rata-rata sudah jutaan insya Allah. Dulu jutaan itu, jutawan itu gimana gitu kan, orang jadi jutawan. 10 angka itu Ibu, kalau diawali dengan angka 9, 9 angka berikutnya adalah 0, itu 9 miliar. 9 miliar. Angka pertamanya berapa Bu? 9. Angka 9 angka berikutnya semua 0. Tidak ada satupun 98, itu kan 0 semua. 9. Berapa Bu? Bapak? 9 miliar. Kita balik sekarang. Angka pertamanya 0. Angka berikutnya 9, 9, 9, 9, 9, 9. Berapa Bu? Berapa Pak? 999. Kita balik satu bawaan Bapak Ibu. Kenapa? 0, tidak sampai 1 rupiah pun tidak sampai. 0, bakwan pun tidak terbalik. Segigit bakwan namanya iya, tapi kan tidak ada pembeli yang mau gitu kan. Nah, karena uangnya pun tidak ada Bapak Ibu. 0,9 berapa rupiah itu tidak ada uangnya. Paling kecil pecahan kita saat ini berapa Pak Bu? 100 ya. Itu pun rata-rata mungkin yang penjual-penjual itu tidak mau terima Bapak Ibu. Kalau di supermarket lain masih menerima tuh uang pecahan 100, 200, tapi di warung-warung kita tidak ada. Beberapa waktu yang lalu dia mau beli ini, mau beli kelapa muda ya. Kelapa muda berapa? Waktu itu kebetulan uang di dompet pas-pasan setelah belanja apa gitu kan, yang tersisa ini berapa Pak? Kelapa mudanya 8.000. Sementara Pak 8.000 ada uang 5.000-an, tapi Pak ini ada uang recehannya berapa Bu? Ada ini 200, 100, jadi genap 8.000 cuma ada receh 200, 100. Nah Bu maaf, kalau uang recehannya 200, 100 kami tidak menerima, kalau lain 1.000-an kami terima. Aduh maaf kalau gitu Pak nggak jadi. Jadi 100 saja gara-gara nggak punya uang 1.000 nggak jadi kita beli kelapa muda waktu itu. Jadi pelajarannya adalah kita bayangkan angka yang pertama itu sholat kita. Jadi Ibu kalau misalkan sholatnya 9, wah ini luar biasa. 10 biarlah milik Allah Subhanahu Wa Taala, angka yang sempurna itu ya Bu ya. 9. Atau misalkan gimana kalau 8 miliar? Kalau 7 miliar. Kalau 4 ya oke lah, kalau kita misalkan ambil nilai rata-rata 7 miliar. Tetap sangat-sangat berharga dibanding kita balik 0,7777. Angka pertama ini Bapak Ibu itulah sholat. Itulah sholat kita. Kalau bagus sholat kita, angka yang berikutnya itu poin plus saja. Tapi bermasalah angka yang di depan ini, na'udzubillah kalau sampai 0, nah 1, 2, aduh 1 masih kurang Bapak Ibu ya. 2, naikkanlah lagi. Minimal ada di angka cukup tuh berapa Pak? Sekarang tuh angka cukup tuh, angka kecukupan. Kalau zaman kita SD 6 cukup tuh lah. Nah, 7 ya Bu. Hah? KKM rata-rata di sekolah berapa sekarang Pak? Oh, tuh 8. Nggak diterima di bawah itu. Anak kita harus remen kalau di bawah 8. Kebayang Bapak Ibu nanti di akhirat kalau kita harus remedial. Na'udzubillah. Masalahnya remedialnya bukan kembali ke dunia, nggak mungkin kembali ke dunia. Remednya kemana Bapak Ibu? Na'udzubillah kalau harus masuk neraka sakor. Dan itu Allah ceritakan di surat Al-Mudaththir. Ya, jadi pernah katanya suatu ketika ada yang bisa nanya ke salah seorang ustaz, kalau di penduduk neraka sama penduduk surga bisa WhatsApp-an nggak? Atau bisa itu WhatsApp-an ya, telegraman gitu kan. Ya Allah alam nanti teknologinya seperti apa, karena zaman dulu belum ada WhatsApp, sekarang udah ada. Nanti ke depan Allah alam teknologinya apa lagi. Dulu pernah yang marak itu BBM, yang pernah Bapak Ibu BBM, BlackBerry Messenger itu, yang pernah punya HP BlackBerry itu sempat booming juga tuh waktu itu. Sekarang BBM ditinggalkan, WhatsApp. Allah alam nanti ke depan ada teknologi apa lagi. Yang jelas Allah berikan gambaran penduduk surga sama penduduk neraka tuh ada komunikasi. Ada komunikasi ya. Yang neraka menceritakan tentang penderitaan mereka, yang di surga manas-manasin tentang kenikmatan yang Allah berikan
kepada mereka ahli surga, dan semakin bikin orang yang neraka semakin menderita, Bapak Ibu. Dan salah satunya Allah kisahkan, ada pertanyaan kepada penduduk neraka itu, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian terjerumus ke neraka saqar? Jawaban mereka yang pertama, bukan karena kami tidak rajin sedekah, bukan karena kami melawan orang tua, bukan karena kami gimana-gimana. Qalu lam naku minal musallin. Iya, dulu kami jarang sholat. Jadi na'udzubillah, teman-teman, na'udzubillah, ini yang menjadi penghambat kita nanti di dalam perjalanan kita menuju surga. Remedialnya nggak bisa balik lagi ke dunia. Allah sudah berikan gambaran. Jadi kalau ibu baca Al-Quran, bapak baca Al-Quran, ada kisah-kisah, maka kalau Wiyuna katakan, percaya sajalah kisah itu, percaya sajalah berita itu. Kenapa? Karena Allah langsung yang menceritakan. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila, kata Allah. Siapa yang paling benar perkataannya dibanding Allah? Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kalau nggak percaya sama firman Allah, kalau nggak percaya sama ayat-ayat Allah, yakin akan susah mempercayai yang lain. Mau percaya sama siapa lagi kalau nggak percaya sama ayat-ayat Allah? Allah ceritakan tentang penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contoh itu kan bisa tahu munafik penyesalannya tentang bapak pengen rajin berinfak gitu kan. Begitu sudah meninggal, ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa bersedekah. Allah ceritakan, kisahkan orang-orang yang sudah meninggal dan mereka menyesal, pengen dikembalikan lagi ke dunia. Bu, kalau misalkan ibu mendengar kisah-kisah, pernah bapak ibu cerita ada orang misalkan yang matanya pernah mati suri, ya, kemudian hidup lagi, sudah mati hidup lagi, itu berarti emang dia belum mati, Bu. Secara hakikat dia belum mati. Kalau sudah mati betulan, nyawanya terpisah dari raga, nggak ada ceritanya dibangkitkan kecuali nanti setelah hari kiamat, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Kalau sekarang nggak ada istilahnya, dia sudah meninggal, sudah dikubur, tiba-tiba dia bangkit kembali, kemudian dia bercerita, saya di alam kubur bertemu dengan malaikat, saya di alam kubur melihat begini, itu nggak bisa kita percaya. Yang harus kita percaya, yang memang betul-betul kisah setelah kematian yang harus kita percaya itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dan Allah kisahkan dalam Al-Quran, ibu silakan baca, bapak silakan baca. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa banyak orang yang menyesal setelah meninggal dunia. Ya Allah, tolong kembalikan saya. Bisa jadi, maaf bapak ibu, bukan berarti Wiyuna tahu yang gaib, enggak. Tapi kalau berdasarkan cerita Allah dalam Al-Quran, bisa jadi Ratu Elizabeth sekarang ini sedang menyesal. Ya Allah, hidupkan saya kembali supaya saya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mahal bapak ibu nikmat iman itu. Nggak bisa terbeli dengan istana yang begitu banyak, nggak bisa terbeli dengan mahkota-mahkota yang begitu mahal harganya, nggak bisa terbeli. Dan Allah ceritakan, bapak ibu, ada orang yang sangat menyesal. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke alam dunia sedetik saja, sebentar saja, untuk bisa melaksanakan 2 rakaat sholat misalkan, untuk bisa sedekah, untuk bisa apa. Intinya karena mereka sudah tahu betapa Allah maha benar ketika mengatakan yang melakukan amal soleh akan mendapatkan balasannya, yang melakukan kemaksiatan juga akan mendapatkan balasannya, termasuk masalah sholat. Karena pentingnya masalah sholat ini bapak ibu, satu-satunya perintah Allah, ya, yang memang Allah juga memerintahkan kita untuk menyuruh kepada keluarga kita adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang lain nggak ada, Bu. Nggak ada. Perintah Allah ya secara umum kan qu anfusakum wa ahlikum, naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi yang betul-betul Allah tekankan perintah Allah suruh kita melaksanakan, dan Allah pun menyuruh agar kita memastikan keluarga kita melaksanakan itu. Apa bapak ibu? Sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah itu. Suruh keluargamu untuk melaksanakan sholat. Siapa yang menyuruh anak-anak kita bapak ibu? Kita, orang tuanya. Jangan
minta sekedar misalkan guru-gurunya di sekolah, guru-gurunya juga alhamdulillah mengingatkan. Kita membantu mengkondisikan mereka di rumah agar terbiasa juga melaksanakan sholat. Siapa yang bertanggung jawab kepada istri-istri untuk melaksanakan sholat? Suami-suami sebagai kepala keluarga. Terus suaminya gimana? Ya suaminya juga sholat, karena dia nggak akan mungkin menyuruh kalau dia tidak melaksanakan. Itu satu-satunya perintah setahu Yumna ya Bu ya dalam Al-Quran yang memang betul-betul gitu kan, suruh keluargamu juga untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat itu. Yang lain enggak. Bacalah Al-Quran, tapi enggak ada perintah Allah suruh anak-anak kalian membaca Al-Quran, suruh anak-anak kalian mengaji. Enggak ada. Perintah misalkan berbakti kepada orang tua, berbaktilah kalian kepada orang tua dan suruh anak-anak kalian untuk berbakti kepada kalian sebagai orang tua. Yang betul-betul Allah minta pastikan kita adalah sholat. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu ya. Di samping menjadi tanggung jawab kita, kenapa? Karena itu tadi khawatir sekali Bapak Ibu kalau sholat kita belum beres, Allah belum bisa membereskan juga kehidupan kita. Makanya itu tadi perkara pertama yang akan dihisab adalah sholat. Pembuktian pertama keimanan kita kepada Allah sholat. Bapak Ibu, ada yang merindukan untuk pergi ke tanah suci? Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita semua pergi ke tanah suci. Kita semua meyakini itu adalah panggilan Allah. Jadi ada tuh teman-teman Wimna yang kemarin pastinya berangkat tahun 2020 karena COVID tertunda. Tahun 2022 ini kan baru dibuka ya Bapak Ibu ya, cuma kuotanya masih dibatasi. Dan subhanallah beliau masih cadangan. Artinya belum dapat, jadi belum dapat undangan, belum dapat panggilan dari Allah. Pemirsa pernah mendengar salah seorang syekh waktu di Mesir dulu. Ya, curi dengar waktu khutbah sih Bapak Ibu ya, khutbah di masjid, kita dengar khutbah rumah dekat dengan khutbah dia menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Dan itu menjadi rumah juga di Bapak Ibu. Orang-orang yang mengatakan rindu Baitullah, rindu ingin segera pergi ke Baitullah, gitu kan, memenuhi panggilan Allah, ingin segera mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Please deh, lihat diri sendiri ketika ada panggilan Allah yang juga tidak kalah seringnya Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali dalam sehari. Allah sudah manggil 5 kali, bayangkan 5 kali dalam sehari. Adakah kita jawab panggilan Allah itu segera? Labbaik ya Allah. Bahkan bisa jadi bahkan adakah kita sudah duduk di masjid siap dengan mukena kita Bapak Ibu, kalau yang ibu-ibu yang di rumah kan, sebelum ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau misalkan mengaku rindu kepada Baitullah, tapi panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam itu kita abaikan, mungkin rindu kita tuh hanya sekedar di bibir belakang, belum dari hati nurani yang paling dalam. Karena itu wajar kalau Allah belum memanggil kita ke Baitullah. Jadi sekali lagi lihat kondisi sholat kita. Makanya Bapak Ibu ada istilah perbaiki sholat, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita juga. Illal musallin, orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, continue istiqomah dalam sholatnya, selalu berusaha membenahi sholatnya ya. Yang tadinya belum STW, STW Bapak Ibu, sholat tepat waktu. Kalau yang bapak-bapak STJ, sholat tepat berjamaah di masjid ya. Kalau bapak-bapak, ibu nggak apa-apa diingatkan juga suami saya di rumah, Bapak kalau nggak ke masjid itu Bapak pakai mukena di rumah sholatnya ya. Kalau Bapak mau sholat nggak pakai mukena, Bapak sholat di masjid ya. Kalau di rumah pakai mukena Pak, itu cara sindiran. Jangan juga bapak-bapak ya udahlah sholat pakai mukena di rumah karena begitu katanya ibu-ibu itu kan sindiran ya Bapak Ibu ya. Ingatkan Bapak sholat, subhanallah, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaganya, mengkondisikan anak-anak kita di rumah untuk juga menjaga sholat. 5 waktu imun ibu ya, 5 waktu yang wajib-wajib saja sehari semalam, belum yang lain-lain. 5 waktu saja, yang 5 waktu hidup, 5 waktu
bapaknya mau pergi ke masjid, dibangunkan yang anak laki-laki, dia kan terbiasa Bu. Insya Allah dia akan terbiasa. Berat itu di awal saja mungkin awal-awal, tapi kalau kita biasakan, anak-anak itu juga akan tumbuh menjadi pribadi yang justru kalau nggak sholat di masjid aneh. Yang laki-laki ya Bu ya. Kenapa nggak sholat ke masjid misalkan kayak gitu? Bapak lagi ada acara di sana misalkan jauh ya ke masjid yang biasa dia pergi sama bapaknya. Dia merasa ada sesuatu yang kurang karena dia biasa sholat di masjid sama ayahnya. Ya Bu ya, Bapak Ibu jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat kita, Allah jaga kita dari segala hal, dari segala masalah. Kita tidak menjadi orang-orang yang mudah berkeluh kesah karena Allah jaga kita, jaga lisan kita dari sifat juga berkeluh kesah. Allah jaga kehidupan kita dari mara bahaya. Allah jaga kita dari ujian-ujian yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi bukan berarti nggak ada masalah ya Bu. Nggak mungkin di dunia ini Ibu berharap nggak punya masalah, itu nggak mungkin. Tapi yang paling penting adalah setiap ada masalah Allah berikan solusi. Inna ma'al usri yusra. Itu kan yang enak ya Bu ya. Nggak mungkin anak-anak sekolah tuh nggak pakai ujian. Begitu memang peraturannya harus ada ujian. Tapi yang serunya setiap kali ada ujian, sang guru langsung ngasih bocoran jawabannya juga. Kunci jawabannya dikasih. Dengan soalnya kunci jawabannya dikasih. Tapi nggak mungkin ya Bu ya. Cuma kira-kira begitulah analoginya gitu. Allah berikan masalah ketika di dunia, tapi Allah berikan juga insya Allah solusi dan jalan keluarnya. Apa rahasia kuncinya yang paling penting Ibu Bapak? Sholat kita, ya terutama sholat tepat waktu buat yang ibu-ibu dan sholat berjamaah di masjid buat yang bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan kita jaga sholat ini, ya Allah jaga kehidupan kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita, dan kita pastikan sekali lagi sebagaimana perintah Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Anak-anak kita juga dipastikan harus sholat, istri bapak-bapak dipastikan sholat ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak, kalau Bapak tidak menyuruh Ibu sholat, Ibu ini kemungkinan juga nggak bakalan nyuruh anak-anak yang sholat Pak. Bapak kerja di luar rumah yang mungkin sering bersama anak-anak ibunya, kalau Bapak nggak memastikan ibunya sholat, nggak berpesan kepada ibunya untuk menyuruh anak-anak sholat, maka na'udzubillah keluarga ini termasuk keluarga yang melalaikan sholat ya. Jadi wastabir 'alaiha, sabar ya Bapak Ibu ya, kalau memastikan keluarga untuk sholat itu sabar. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu guru kita di TK Al-Mulk ini, Rumah Quran Al-Mulk, mencoba juga untuk membiasakan anak-anak sholat, membimbing mereka untuk terbiasa sholat. Maka kita juga sebagai orang tua mudah-mudahan bisa seperti itu. Demikian yang bisa Nina sampaikan Bapak Ibu.